Shalom, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun berada. Perkenalkan, saya Leonard Sihite dari KPWBI Provinsi Papua. Marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang masih menyertai kita di masa sulit saat ini. Serangan pandemi corona di seluruh penjuru dunia, khususnya negara kita tercinta, Indonesia. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Dewan Juri yang memberikan saya kesempatan untuk berbagi video artikel BI Religi. Judul artikel saya adalah Mengikut Yesus Harga Mati. Mengapa saya tertarik menulis judul ini? Ya, sosok Yesus yang sempurna dan maha mulia. Mari kita lihat sebuah contoh tentang ancaman mengikuti Yesus di Jepang, di mana sekitar abad 17, jumlah Kristen di sana sekitar 500.000 orang, tetapi pemerintah Jepang tidak suka akan hal itu, sehingga mereka menerapkan fumie, wajah Yesus dan Bunda Maria yang terbuat dari tembaga untuk diinjak-injak. Banyak misionaris yang dibunuh, hingga pada tahun 1858, fumie dihapuskan di Jepang. Tahukah saudara-saudari, jumlah Kristen pada saat itu tinggal 20.000 orang dari yang tadinya 500.000 orang. Nah, berkaitan dengan kisah tersebut, kita bersyukur di negara kita diberi kebebasan menganut agamanya masing-masing. Dalam hal ini, saya bercerita sebagai seorang pegawai Bank Indonesia yang mengemban tugas dalam hal pelayanan dan pengolahan uang rupiah dengan beralaskan BI Religi yang digagas oleh pimpinan tertinggi lembaga tercinta. Kembali pada judul artikel saya, Mengikut Yesus Harga Mati. Siapakah Yesus itu? Dalam Matius 16 ayat 15-16, Yesus bertanya, "Siapakah aku ini?" Simon Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau telah dipilih sebelum dunia dijadikan." Ya, Yesus adalah sosok yang maha sempurna, tidak bercacat, penyembuh orang sakit, guru, pelayan, dan juru selamat bagi orang yang percaya kepadanya. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Mengapa harus mengikuti Yesus? Dalam Yohanes 15 ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seseorang yang mengorbankan nyawanya untuk sahabatnya. Yesus adalah sahabat kita yang sejati, yang mengorbankan nyawanya di kayu salib. Dan itulah sebabnya mengikut Yesus harga mati. Konsep BI Religi mengedepankan ibadah dalam bekerja. Seperti pepatah mengatakan, orait labora, bekerja sambil berdoa. Terdapat 5 nilai-nilai strategis Bank Indonesia. Trust and integrity, public interest, coordination and teamwork, and excellence. Mari kita ambil teladan Yesus dalam interpretasi nilai-nilai strategis Bank Indonesia. Yang pertama, Yohanes 13 ayat 14-17, Yesus berkata, "Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Dalam ayat tersebut menunjukkan pribadi Yesus yang rendah hati dan melayani. Hal ini selaras dengan nilai public interest yang senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Seluruh pegawai Bank Indonesia, baik di level bawahan hingga pimpinan, semuanya adalah pelayan bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua, dalam Matius 22 ayat 16 mengatakan, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan engkau tidak takut pada siapapun sebab engkau tidak mencari muka." Interpretasi ayat ini sangat tepat pada nilai trust and integrity dengan membangun kondisi saling mempercayai secara internal dan eksternal melalui keterbukaan, konsistensi, jujur, taat azas, dan penuh integritas. Teladan Yesus memberikan contoh yang sangat baik bagi kepemimpinan di Bank Indonesia dengan tidak ada keraguan-raguan dan ketakutan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai SOP dan peraturan yang berlaku. Mari kita kaitkan dengan kondisi pandemi saat ini yang mengoptimalkan WFH, bekerja dari rumah tanpa harus mengurangi produktivitas bekerja, dengan cinta keluarga yang digagas oleh pimpinan tertinggi lembaga. Tentu hal itu adalah bukan menjadi suatu hambatan untuk kita memberikan yang terbaik bagi lembaga, bagi bangsa Indonesia, dan kepada Tuhan Yesus. Sebab kita bekerja bukan untuk kita, tetapi kita bekerja untuk Yesus Kristus. Dan yang ketiga, dalam Galatia 5 ayat 25 dikatakan, "Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah
hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Baiklah senantiasa Roh Yesus Kristus yang menyertai pimpinan lembaga dan seluruh pegawai Bank Indonesia dalam bekerja. Ayat ini sangat tepat dengan nilai coordination and teamwork, dengan membangun sinergi berkesinambungan melalui komunikasi dan kolaborasi dengan semangat interpendensi. Achievement maupun pencapaian lembaga tentu tak lepas dari kerjasama yang baik antar sesama pegawai, baik bawahan hingga pimpinan. Seperti kata bijak seorang Michael Jordan mengatakan, talenta memenangkan pertandingan, tetapi kerjasama dan kecerdasan memenangkan kejuaraan. Seorang Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi adalah individu yang luar biasa, tetapi kerjasama tim adalah yang diperlukan untuk meraih juara. Demikian video sharing Bank Indonesia Religi yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Kurang lebih saya memohon maaf. Sebagai penutup, izinkan saya menyanyikan lagu Kidung Jemaat 375, Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.